Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam hormat kepada Bapak Hendri Wibowo, SPMP, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Maulida Fauzanah, Beri Arafik, Moh Ulman Abdillah, Dwi Lutfiani, Ahmad Rizky Baidowi Amirullah, Tias Ayu Lutfiatun, Ariska Yuniar Asti Wulandari, Sabto dan Muhammad Sukron Makmun. Di sini kami akan mempresentasikan atau mendiskusikan materi mengenai analisis pendapatan nasional dalam perekonomian tertutup sederhana. Adapun subbahasan yang akan kami bahas nanti yaitu yang pertama, fungsi konsumsi APC dan MPC. Yang kedua, fungsi saving APS dan MPS. Yang ketiga, hubungan antara MPC, MPS, APC dan APS. Dan yang terakhir adalah pendapatan nasional equilibrium. Materi pertama akan disampaikan oleh Beri. Silahkan, Beri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi tentang perekonomian tertutup sederhana. Perekonomian ialah suatu perekonomian yang tidak mengenal hubungan ekonomi dengan negara lain. Dalam perekonomian ini tidak dijumpai transaksi ekonomi luar negeri seperti ekspor dan impor. Istilah sederhana digunakan untuk menunjukkan bahwa perekonomian yang tidak benar sebagai transaksi ekonomi yang dilakukan pemerintah. Secara sederhana, perekonomian tertutup ialah bentuk perekonomian tanpa hubungan ekonomi dengan negara lain dan tanpa izin masuk, Ber. Ber, izin masuk. Suaranya nggak jelas, Ber. Oh, maaf, ini jelas ya. Bentar, pindah tempat dulu. Saya lanjutkan. Perekonomian ini terjadi dari pengeluaran rumah tangga dan pengeluaran investasi. Pengeluaran total merupakan pendapatan masyarakat yang melakukan atau bagian sini mohon slide. Rumus untuk perekonomian sederhana yaitu Y sama dengan C plus I dengan keterangan Y ialah menunjukkan besarnya pendapatan nasional per tahun, C menunjukkan konsumsi rumah tangga per tahun, dan I besarnya investasi per tahun. Oke. Fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam suatu perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable dari perekonomian tersebut.
Secara matematis, hubungan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu C sama dengan F kali Y, di mana C besarnya konsumsi dan Y pendapatan atau income. Fungsi konsumsi tersebut dapat dijabarkan kembali menjadi C sama dengan A plus B kali Y, di mana A yaitu besaran konsumsi pada saat pendapatan 0, dan B hasrat mengkonsumsi marginal atau marginal propensity to konsumsi atau MPC. Ciri-ciri penting dari fungsi konsumsi ada 4, yaitu yang pertama, terdapat tingkat impas atau break-even level dari pendapatan, yaitu tingkat di mana seluruh disposable income rumah tangga digunakan untuk kegiatan konsumsi, atau APC sama dengan 1. Yang kedua, di bawah tingkat impas ada dis-saving, yaitu keadaan di mana konsumsi rumah tangga lebih besar daripada disposable income, sehingga rumah tangga melakukan pinjaman atau menggunakan tabungan sebelumnya, di mana APC lebih besar dari 1. Yang ketiga, di atas tingkat impas, sehingga sebagian dari disposable income digunakan untuk kegiatan konsumsi dan sisanya ditabung. APC kurang dari 1. Yang keempat, setiap peningkatan disposable income akan menyebabkan kegiatan konsumsi meningkat, tetapi besarnya peningkatan konsumsi lebih rendah daripada peningkatan disposable income. Untuk sebelumnya, MPC lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Selanjutnya, marginal property to konsumsi akan dibacakan oleh anggota yang lain. Marginal propensity consume atau disebut MPC. MPC adalah perubahan konsumsi sebagai akibat perubahan disposable income. Dalam bentuk rumus, MPC dapat dituliskan sebagai berikut. MPC sama dengan delta C per delta YD. Delta C adalah besarnya perubahan konsumsi. Delta YD besarnya perubahan pendapatan. Average propensity to consume atau APC. APC atau average propensity to consume adalah total konsumsi dibagi dengan disposable income. Dalam bentuk rumus, APC dapat dituliskan sebagai berikut. APC sama dengan C per YD. C disebut konsumsi total dan YD pendapatan disposable. Fungsi saving atau tabungan. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam suatu perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Secara matematis, hubungan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. S sama dengan F kali Y. S disebut besar tabungan atau saving, Y pendapatan atau income. Fungsi tabungan tersebut dapat dijabarkan kembali menjadi S sama dengan min A plus 1 min B kali Y. Keterangan A besarnya tabungan pada saat pendapatan 0. B hasrat mengkonsumsi marginal atau marginal propensity to konsumsi atau MPC. 1 min B hasrat menabung marginal atau marginal propensity to save atau MPS. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang marginal propensity to saving. Nah, marginal propensity to saving sendiri merupakan perubahan tabungan sebagai akibat dari perubahan disposable income.
Dalam bentuk rumus, MPC dapat ditulis sebagai berikut. MPS sama dengan delta S, yaitu merupakan besarnya perubahan tabungan atau saving, dibagi delta YD, yang merupakan besarnya perubahan pendapatan. Lalu average propensity to saving merupakan total tabungan dibagi dengan disposable income. Dalam bentuk rumus, APS dapat ditulis sebagai berikut. APS sama dengan S atau tabungan total dibagi YD atau pendapatan disposable. Selanjutnya, hubungan antara MPC, MPS, APC, dan APS. Nah, dapat dilihat ada dua hubungan secara numerik dapat dilihat teman-teman. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu hubungan MPC dengan MPS. Saya ulangi lagi tadi, MPC itu merupakan perubahan konsumsi karena pendapatan berubah. Sedangkan MPS merupakan keinginan seseorang untuk menabung. Keduanya memiliki hubungan kesatuan fungsi antara konsumsi dan semua faktor yang menyebabkan besarnya konsumsi. Jadi, besar kecilnya pendapatan itu mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang dan keinginan seseorang untuk menabung. Selanjutnya, hubungan APC dengan APS. APC yang tadi merupakan total konsumsi dibagi dengan pendapatan disposable, dan APS merupakan total tabungan dibagi pendapatan disposable. Antara APC dan APS ini memiliki keterkaitan, yaitu apabila pendapatan meningkat, tetapi APC-nya menurun, maka APS akan meningkat. Namun sebaliknya, apabila pendapatan meningkat dan APC meningkat, maka APS akan menurun. Selanjutnya, pendapatan nasional equilibrium. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, equilibrium adalah keadaan mantap karena kekuatan yang berlawanan, setimbang atau kesetimbangan. Pendapatan nasional equilibrium merupakan tingkat pendapatan nasional di mana tidak ada kekuatan ekonomi yang mempunyai tendensi untuk mengubahnya. Pendapatan nasional keseimbangan dapat tercapai apabila dipenuhi syarat S sama dengan I. S sama dengan tabungan, I sama dengan investasi. Dilihat dari sumbernya, pendapatan nasional terdiri dari konsumsi dan investasi. Maka dirumuskan C plus I sama dengan Y. Dilihat dari segi pendapatan nasional sebagian digunakan untuk konsumsi, sedangkan sisanya merupakan tabungan atau saving, maka dirumuskan Y sama dengan C plus S. Ada dua macam cara untuk menghitung tingkat pendapatan nasional equilibrium, yaitu yang pertama dengan cara pendekatan pengeluaran atau konsumsi. Seperti yang telah diketahui, pendapatan nasional mempunyai persamaan Y sama dengan C plus I. Dengan C sebagai konsumsi rumah tangga per tahun dan I sebagai investasi per tahun. Konsumsi memiliki persamaan C sama dengan A plus MPC dikali Y. Dengan A sebagai besaran konsumsi saat pendapatan 0 dan MPC adalah perubahan konsumsi akibat perubahan pendapatan disposable. Jika fungsi C ini dimasukkan ke dalam persamaan Y, maka Y sama dengan A plus MPC dikali Y plus I. Kemudian Y-nya disatukan, Y min MPC dikali Y sama dengan A plus I. Kemudian Y-nya dikeluarkan menjadi Y dalam kurung
1 min MPC sama dengan A plus I, dan kemudian akan dihasilkan Y sama dengan 1/1 min MPC dikali A plus I. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan saving atau tabungan. Pendapatan nasional equilibrium terjadi apabila saving sama dengan investasi, S sama dengan I. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, Y sama dengan C plus S, sehingga S sama dengan Y min C. Y min C sama dengan I. Persamaan C dimasukkan menjadi Y min A plus MPC dikali Y sama dengan I. Kemudian Y-nya disatukan menjadi Y min MPC dikali Y sama dengan A plus I. Kemudian Y-nya dikeluarkan menjadi Y dalam kurung 1 min MPC sama dengan A plus I. Sehingga menjadi Y sama dengan 1/1 min MPC dikali A plus I. Pengertian multiplier atau angka pengganda. Jika suatu ketika besarnya investasi tidak sama dengan besarnya tabungan, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam perekonomian suatu negara. Y atau pendapatan nasional, konsumsi, dan saving atau tabungan berada dalam keadaan yang tidak seimbang atau disequilibrium. Besarnya pendapatan nasional akan terus berubah sehingga tingkat pendapatan nasional equilibrium yang baru akan tercapai, yaitu pendapatan nasional di mana besarnya tabungan sama dengan investasi. Demikian juga halnya dengan pengeluaran konsumsi dan tabungan. Sebelum pendapatan nasional mencapai titik equilibrium, pengeluaran konsumsi dan tabungan akan terus mengalami perubahan. Hubungan antara perubahan investasi dengan perubahan pendapatan nasional equilibrium yang diakibatkan oleh perubahan investasi tersebut diterangkan oleh konsep angka pengganda A. Analisis multiplier atau pengganda bertujuan menerangkan pengaruh dari kenaikan atau kemerosotan dalam pengeluaran agregat ke atas tingkat keseimbangan dan terutama ke atas tingkat pendapatan nasional. Angka penggandaan adalah bilangan dengan mana investasi harus kita kalikan. Apabila kita ingin mengetahui besarnya perubahan pendapatan nasional keseimbangan yang diakibatkan perubahan investasi tersebut. Jadi kalau K menunjukkan besarnya multiplier, maka delta Y sama dengan K delta I dan besarnya multiplier adalah K sama dengan delta Y per delta I. Ya, terima kasih dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Penyampaian materi telah selesai. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Silahkan jika ada yang ingin bertanya kami persilahkan. Adakah yang ingin bertanya atau kurang jelas bisa ditanyakan? Silahkan teman-teman yang lainnya boleh bertanya pada kelompok 3.
Kalau tidak ada yang bertanya berarti untuk presentasi kelompok 3 cukup bagus, jadi tidak ada yang ditanyakan. Ini soalnya untuk tugasnya, wah ini sudah mewakili hampir 50% ujian UAS dari kelompok 3. Ada yang ditanyakan? Atau yang di chat ada? Ada yang ditanyakan tidak dari kelompok dari mahasiswa? Oke, tidak ada. Silahkan tutup presentasinya kalau tidak ada yang ditanyakan dari teman-teman mahasiswa. Demikian presentasi dari kelompok 3. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi dari teman-teman tidak ada yang ditanyakan, jadi pertanyaan atau tugas dari kelompok 3 itu 50%-nya ujian UAS-nya. Hampir sama, saya tadi juga sudah membuka ujian UAS-nya, soalnya hampir sama. Oke, untuk ujian UAS, kita bahas ke ujian UAS ya. Ujian UAS kalau dari akademik sudah dimulai tanggal 26 Juni, sepertinya sampai tanggal 7 Juli sepertinya, kalau sesuai kalendernya. Nah, kita nanti masih ada 2 kelompok lagi. Ini akan membahas yang tanggal 9 Juni akan membahas soal dan pembahasan tentang fungsi konsumsi, APC dan MPC. Terus yang kelompok 5 mengenai fungsi saving, APS dan MPS. Setelah itu baru kita masuk ujian. Direncanakan ujian kelas A3 di tanggal 30 Juni. Ya. Kita sesuaikan sama, ujiannya tetap jamnya jam 1 sampai jam 3 nanti. Jadi masih ada 1, 2, 3 minggu lagi untuk pertemuannya.